Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas tentang penginderaan jauh. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan penginderaan jauh. Kemudian peserta didik juga mampu mengidentifikasi komponen-komponen penginderaan jauh. Mari kita simak bersama materi berikut ini. Silakan kalian amati tayangan berikut. Informasi apa yang kalian dapatkan dari tayangan berikut ini? Adakah objek alamiah yang kalian lihat? Adakah objek non-alami yang bisa kalian lihat? Bagaimana kondisi lalu lintas di wilayah yang kalian lihat ini, pada gambar yang kalian lihat ini? Bisakah kalian menyimpulkan bagaimana kondisi lalu lintas, bagaimana kondisi jalan raya, bagaimana kondisi sungai pada wilayah yang kalian lihat dalam tayangan ini? Tentunya bisa, bukan? Tanpa kalian harus mendatangi wilayah yang dimaksud. Itulah yang dimaksud dengan penginderaan jauh. Jadi, apa itu penginderaan jauh? Kesimpulannya, penginderaan jauh adalah suatu ilmu, teknik, dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek tanpa kita kontak langsung dengan objek yang dikaji. Itulah yang disebut dengan penginderaan jauh. Lalu bagaimana gambar ini atau tayangan ini bisa terwujud? Tentunya memerlukan beberapa komponen yang ada sehingga bisa terwujud gambar yang kita lihat. Apa saja komponennya? Mari kita simak bersama. Secara umum, kita lihat komponen penginderaan jauh seperti yang tertera pada gambar. Gambar yang ini yaitu sistem penginderaan jauh. Sumbernya adalah dari Sutanto tahun 1992. Yang pertama, sumber tenaga. Kemudian yang kedua, atmosfer. Yang ketiga, objek. Yang keempat, sensor. Yang kelima, data. Datanya nanti bisa berupa data visual, kemudian bisa berupa data digital. Kemudian yang selanjutnya adalah aneka pengguna data. Mari kita lihat uraian selanjutnya tentang komponen penginderaan jauh ini. Ini masih gambar yang sama, tetapi ditampilkan dalam bentuk yang berbeda. Kemudian kita ulangi. Yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga yang digunakan dalam proses penginderaan jauh itu ada dua. Satu, sumber tenaga pasif. Apa itu sumber tenaga pasif? Yaitu sumber tenaga yang dihasilkan dari tenaga alamiah. Kalau siang hari kita bisa menggunakan tenaga matahari, kemudian jika malam hari kita bisa menggunakan tenaga alami dari sinar rembulan apabila bulan sedang menampakkan sinarnya. Itu tenaga pasif. Kemudian yang kedua, tenaga aktif, sumber tenaga aktif, yaitu sumber tenaga buatan. Kita bisa menggunakan lampu penerang dengan kekuatan yang besar. Lalu kita mempertanyakan, apa sih fungsi sumber tenaga ini? Fungsi sumber tenaga ini adalah untuk menyinari objek, agar objek ini nanti akan memantulkan cahaya yang akan direkam atau ditangkap oleh sensor. Nah, sebelum menyinari objek, kita kembali ke gambar yang pertama. Sebelum menyinari objek, ya sebelum spektrum yang dipancarkan oleh sumber tenaga ini menyinari objek, itu adalah melewati atmosfer. Atmosfer ini berfungsi sebagai perantara antara sumber tenaga dengan objek. Tidak semua spektrum elektromagnetik bisa sampai menyinari objek ke permukaan bumi, tetapi ada beberapa bagian, ada celah yang disebut dengan jendela atmosfer. Untuk selanjutnya yaitu objek. Objek ini adalah sesuatu yang diindra atau target sasaran yang diamati.
Sifat karakteristik objek ini berbeda-beda. Kita lihat, karakteristik objek itu berbeda-beda. Setiap objek mempunyai sifat tertentu dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek-objek yang banyak mengandung air biasanya lebih banyak menyerap cahaya dan lebih sedikit memantulkan, sehingga nanti terekam oleh sensor, gambarnya akan tampak lebih gelap. Tetapi objek-objek yang banyak memantulkan dan sedikit menyerap cahaya, biasanya itu berasal dari benda-benda bersifat padat, itu akan lebih terlihat terang ditangkap oleh sensor. Kemudian yang selanjutnya setelah objek ada sensor. Sensor itu alat perekam objek. Sensor ini ada dua jenis, yaitu seperti kita ketahui sensor atau alat perekam ini ada dua jenis, yaitu sensor fotografi dan sensor elektronik. Perbedaannya, kalau sensor fotografik menggunakan kamera sebagai alat perekamnya, diproses secara kimiawi dan menghasilkan citra foto. Dan jika sensor elektronik itu menggunakan pita magnetik dan scanner, itu menghasilkan citra non-foto. Lalu selanjutnya, sensor tentunya atau alat perekam tentunya ditempatkan pada sebuah kendaraan. Kendaraan yang membawa sensor itu disebutnya wahana. Seperti kita lihat kendaraannya dari mulai yang sederhana, jadi kendaraan yang bisa dinaik turunkan, kemudian helikopter, pesawat udara, balon stratosfer, roket, sampai akhirnya satelit. Yang selanjutnya, komponen yang berikutnya adalah data. Data ada dua jenis, yaitu data visual dan data digital. Data visual ini berupa data berupa gambar atau foto yang bisa diamati dengan tampilan 3 dimensi apabila diamati menggunakan sebuah alat yang namanya stereoskop. Kemudian data yang kedua adalah data digital yang diolah secara komputerisasi menggunakan komputer. Ini contoh data visual. Selanjutnya adalah komponen terakhir adalah pengguna data. Keberhasilan proses penginderaan jauh bergantung pada diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh oleh para pengguna data. Pengguna data bisa perorangan, bisa kelompok, badan, atau pemerintah. Agar bisa diterima, penginderaan jauh harus menunjukkan kemanfaatannya bagi pengguna, misalnya untuk keperluan perencanaan atau pemantauan wilayah, untuk kepentingan perencanaan pembangunan, misalkan menentukan jalur transportasi atau menentukan kelayakan suatu peruntukan lahan tertentu untuk pemukimankah, untuk kawasan industrikah, atau untuk kepentingan yang lain. Terima kasih, demikian pembelajaran kita kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.